Kita akan masuk ke soal pertama. Kalian lihat ya, perhatikan gambar di samping. Kalian lihat dulu gambar di samping. Ya, di sini ada sebuah gambar termometer. Nah, di pertanyaannya suhu termometer yang ditunjukkan oleh gambar adalah angka berapa? Nah, kalian lihat, di sini ada angka 0. Benar? Nah, di bawah angka 0 itu adalah bilangan negatif. Dan bilangan yang ada di atas, angka yang di atas angka 0 ini adalah bilangan positif. Nah, sekarang kita lihat. Suhu termometer yang ditunjukkan gambar adalah angka berapa? Sekarang kita hitung sama-sama dari sini. Jika ini 0, berarti ini adalah minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Nah, kalian lihat, air raksa yang di dalam termometer ini sudah mencapai berapa di sini? Minus 8. Benar. Nah, lalu jika suhu termometer tersebut naik 12 derajat. Nah, tadi kan di sini minus 8 nih. Nah, jika suhunya ini naik 12 derajat. Naik itu artinya tambah atau kurang? Ayo, coba dipikir dulu. Kalian bisa coba hitung ya. Maka suhunya sekarang ini berapa? Nah, yuk coba dihitung sama-sama ya. Nah, lalu kalian lihat selanjutnya untuk bagian B. Bagian B, kalian lihat. Jika B sudah ya, sekarang kita masuk yang C. Jika suhu termometer sekarang adalah 6 derajat. Jika suhu termometer sekarang adalah 6 derajat, oke? Kita tetap mulai dari minus 8 ya. Kita tetap mulai dari 8. Jika suhu termometer sekarang itu adalah 6 derajat. Berapa selisih suhu awal dan suhu sekarang? Nah, oke, ada yang sudah hitung? Ada yang sudah dapat jawaban? Belum, Miss. Sudah? Oh, masih ada yang belum unmute ya? Belum ada yang mute ya, Miss. Harap kalian semua mute dulu ya. Mute dulu supaya semuanya bisa belajar. Oke. Yang belum mute, mohon segera di-mute ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. Nah, ini penyelesaiannya benar. Tadi jawabannya kan yang di bagian A kan minus 8. Nah, terus yang untuk yang B, suhu awalnya itu kan minus 8, benar kan? Nah, naik 12. Naik 12 derajat. Naik itu artinya tambah. Ya, naik artinya tambah. Jadi minus 8 derajat tambah 12 derajat. Hasilnya adalah 4 derajat. Ya. Nah, kalian harus ingat, minus 8 tambah 12. 12 positif kan lebih besar kan? Angka bilangan positif lebih besar, maka hasilnya juga positif. Bagi anak-anak yang belum mute ya, tutup dulu suaranya biar semuanya bisa belajar. Oke, nah sekarang Miss akan masuk. Sekarang kalian lihat. Suhu awal tadi di minus 8 derajat. Lalu sekarang suhunya itu 6 derajat. Nah, selisihnya berapa? Yang namanya selisih itu artinya kurang. Benar. Miss belum bisa sambung ya, karena masih ada yang belum ya. Oke, ini sambung ya. Nah, jadi 6 derajat itu dikurang dengan suhu awalnya minus 8. Jadi minus dengan minus, jika bertemu di tengah, itu akan menjadi positif. Jadi 6 tambah 8 derajat hasilnya 14 derajat. Selanjutnya kita lihat di soal berikutnya ya. Nah, kita lihat soal nomor 2. Suhu di dalam sebuah kulkas yang belum dihidupkan adalah 15 derajat Celcius. Setelah dihidupkan 10 menit, suhu di dalam kulkas tersebut menjadi minus 5 derajat Celcius. Lalu, Sinta mengeluarkan es krim yang suhunya minus 5 derajat Celcius keluar kulkas.
setiap 2 menit, suhu es krim naik 4 derajat Celcius. Berapa suhu es krim setelah 6 menit dikeluarkan dari kulkas? Nah, dalam soal cerita ini, kalian harus mengerti dulu dari awal. Ya, kita mulai dari awal. Awalnya, oke, suhu kulkas sebelum dihidupkan itu adalah 15 derajat Celcius. Nah, setelah 10 menit, suhu tersebut menjadi -5. Ya, nah, lalu Sinta mengeluarkan es krimnya yang suhunya -5 derajat Celcius keluar kulkas. Setelah 2 menit, suhu es krim tersebut naik 4 derajat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu, berapa suhu es krimnya? Yang ditanya suhu es krimnya ya, bukan suhu kulkasnya ya. Bukan suhu kulkas, yang ditanya adalah suhu es krim. Suhu es krim setelah 6 menit itu yang dikeluarkan jadinya berapa derajat? Nah, ayo coba kalian coba hitung dulu ya. Coba kalian hitung dulu. Coba hitung dulu, sudah dapat jawaban? Sudah ada yang dapat jawaban? Oke, kita lihat ya. Nah, kalian ingat kembali, suhu awal esnya itu kan -5 derajat. Oh, udah. Setelah 2 menit, naik 4 derajat. Nah, suhu setelah 6 menit itu berapa? Jadi kalian bisa menggunakan cara ya. Nah, cara yang Miss ajarkan di sini kalian boleh ikuti, atau jika kalian memiliki cara metode yang lain yang kalian lebih mengerti, boleh-boleh saja ya. Nah, sekarang kita lihat, kita menggunakan garis bilangan. Oke. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan, ini Miss langsung buat kelipatannya itu 0, 2, 4, 6. Nah, posisi -5 derajat itu kan berarti kan di sebelah kiri 0, benar kan? Nah, minusnya, -5 kan di sini. Nah, setiap 2 menit, ini garis bilangan ini menunjukkan menit ya, menunjukkan waktu. Nah, setiap 2 menit suhunya naik 4 derajat. Nah, itu artinya tambahkan. Nah, jadi kita hitung aja dari 0 ke 6, dari 0 menit ke 6 menit. Berapa kali dia lompat? Sebanyak 3 kali lompat kan? Sebanyak 3 kali lompat, maka suhu akhirnya itu kita tambahkan. Dari -5 derajat ini, kita tambahkan sekali, tambah 4. 2 kali, tambah 4. 3 kali, tambah 4. Nah, jadi kita tinggal hitung. -5 tambah 4, tambah 4, tambah 4, hasilnya adalah 7 derajat. Ya. Nah, jika kalian memiliki cara lain untuk menghitungnya boleh. Jadi kalian harus ingat, tadi di awal soal cerita ini ada dijelaskan tentang suhu kulkas kan. Nah, ingat ya, yang kita hitung itu bukan suhu kulkas, tapi adalah suhu esnya. Oke, sekarang kita sambung ke slide berikutnya. Nah, di soal nomor 3. Jumlah pengunjung museum pada akhir bulan Mei adalah 600 orang. Ingat ya, di bulan Mei ada 600 orang. Pada akhir bulan Juni itu melonjak. Melonjak itu artinya apa? Naik menjadi 900 orang. Nah, sekarang lihat pertanyaannya. Berapa persen kenaikan jumlah pengunjung museum pada akhir bulan Juni? Kira-kira gimana ya cara menjawabnya? Coba kalian hitung-hitung dulu. Miss tunggu 2 menit. Coba, ayo keluarkan alat tulis, kalian coba-coba hitung dulu. Atau ada yang sudah bisa menghitung tanpa menulis? Nah, ada? Coba-coba dihitung dulu ya, karena ini adalah materi di bab 1. Ya, kalau kalian ingat ya, itu di buku workbook itu ada. Di buku workbook itu ada. Coba kalian pikir-pikir dulu sesaat. Ingat, di awal bulan, di akhir bulan Mei itu jumlah pengunjungnya ada 600 orang. Oke, di bulan Mei, akhir bulan Mei. Terus pada akhir bulan Juni melonjak naik menjadi 900 orang. Ditanya apa? Persen kenaikannya. Sudah dapat? Berapa kira-kira? 200, 300, 400 jawabannya? Ada yang dapat? Belum ada yang dapat? 50%. Oh, sudah ada yang kasih jawaban. Ternyata belum di mute ya, Dek ya. Di mute dulu ya, Dek ya. Oke, sekarang kita akan membahasnya.
Oke, kita lihat ya. Benar nggak sih yang sudah kalian kerjakan tadi, Miss yakin. Kalian selama belajar di rumah ini kan sudah banyak belajar nih, ya kan? Jadi hari ini kalau Miss kasih latihan review harusnya udah bisa. Bentar ya. Nah, ini sekarang. Mula-mula di bulan Mei, awalnya itu kan ada 600 orang. Sekarang di bulan Juni itu ada 900. Nah, kalau yang seperti ini kalian harus ingat, berarti kita menggunakan data yang sekarang dikurang dengan data yang sudah ada di awal, ya. Awalnya ada 600 orang. Kalau sekarang 900, berarti penambahannya itu ada berapa banyak? Kita tinggal kurangkan saja. 900 dikurang 600, hasilnya 300. Oke? Kita sudah tahu nih, kenaikannya itu ada 300 orang, benar kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsepnya. Mula-mula yang namanya persentase itu pasti dimulai dari 100%. Benar ya? Mula-mula pasti dimulai dari 100%. Lalu, kalian lihat, mula-mulanya itu ada berapa orang? 600 orang kan? Benar? Nah, lalu kalian lihat. Kenaikannya ini kita mau lihat kan berapa persen. Kita sudah tahu kenaikannya itu ada 300% kan? Benar? Nah, kalian lihat. Jika 100% itu adalah 600 orang. Jadi kira-kira berapa persen dari 300 orang ini? Nah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Diketahui dibagi dengan persen diketahui. Sama dengan yang ditanya itu dibagi dengan persen ditanya. Jadi kita tinggal masukkan yang diketahui apa tadi? 600 kan? 600 itu berapa persen? 100%. Benar. Lalu 300 orang ini berapa persen? Kan tidak diketahui kan? Nah, lalu kita bisa coret. Ingat, kalau kalian mau coret angka di dalam pembagian, kalian harus coret yang atas dengan bawah. Ingat ya, posisinya harus atas dengan bawah. Oke? Nah, ataupun kalian boleh atas yang sebelah sini dengan bawah yang sebelah sini. Boleh saja. Yang penting bukan atas dengan atas yang kalian coret. Oke? Nah, sekarang kita lihat, kita sudah coret 0,0-nya, sisanya tinggal 6/1%. Sama dengan 300 per persen yang ditanya. Ya. Nah, sekarang kita kali silang. Oke? 6 kali dengan persen yang ditanya sama dengan 300 dikali dengan 1%. Nah, sekarang kita lihat persen ditanya itu berapa akhirnya. Nah, 300 orang kali 1%. 300 kali 1 kan 300%. Dibagi dengan sisa 6 di sini. Kita pindahkan. Di sini kan kali kan. Jika lewat tanda sama dengan, itu sudah berubah menjadi tanda bagi. Jadi 300 dibagi 6, hasilnya adalah berapa? 50%. Benar. Ya. Nah, jadi kalian sudah harus tahu jika ada soal-soal seperti ini, kalian sudah harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, apabila kalian punya cara-cara lain, kalian juga boleh gunakan. Jadi tidak harus semua cara yang Miss ajarkan itu kalian harus ikuti semua, tidak. Yang penting cara mana yang kalian mampu kerjakan, kalian mengerti, gunakan. Ya. Nah, ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini ada soal bahasa Inggris ya. Nah, kalian baca soal bahasa Inggrisnya dan ini akan Miss jelaskan. Oke, Miss akan jelaskan. David memiliki uang $50.000 ya. Tanda di sini adalah tanda $50. David menggunakan uangnya untuk makan siang sebanyak $4.500. Oke, dan untuk makan malamnya, dinner makan malam itu sebanyak $9.600. Nah, lalu setelah David menggunakan uang ini, David juga menyimpan sisa dari uang tersebut. Jadi setelah dibelanja, setelah beli makanannya, sisa uangnya itu David simpan ke dalam bank. Jadi sekarang misalnya, berapa banyak uang yang disimpan dalam bank? Ayo, coba hitung dulu. David punya uang 50.000 nih, oke? Terus David membeli makan siangnya seharga 4.500. Lalu sebanyak 9.600 untuk makan malamnya. Nah, sisa uangnya ini David simpan ke bank. Berapa uang yang David simpan?
Ada yang tahu? Sudah dapat jawabannya? Ini gampang ya. Ini sangat gampang. Kita tinggal hitung-hitung ya. Ini kita tinggal hitung-hitung saja. Sudah dapat? Oke. Oke, sekarang kita lihat. Ada yang sudah mengerjakannya? Sudah dapat jawabannya? Sudah dapat ya? Sudah dapat ya? Oke, sekarang kita lihat ya pembahasannya ya. Bentar ya, ini masih banyak yang masuk, baru bisa masuk Zoom. Oke, sekarang kita lihat. Nah, gampang sekali untuk soal ini, masih gampang ya. David punya uang 50.000, terus dipakai untuk beli makan siangnya, beli makan malamnya. Jadi savingnya itu masih ada sisa $35.900. Jadi kalau yang benar mengerjakannya berarti kalian pintar. Oke, ini masih soal gampang ya. Sekarang kita lihat soal kelima. Nah, ini materi di bab 1 ini. Andi menjual tas dengan harga Rp400.000 dan mendapat untung 25%. Berapa harga modal tas tersebut? Ayo, jangan hanya lihat Miss ya, kalian boleh coba-coba hitung dulu. Kalau udah hitung, kalian boleh tunjukkan kertasnya, kasih Miss lihat nih. Miss mau lihat dulu gimana kalian hitungnya. Ayo. Ayo dihitung dulu. Ingat ya, harga jualnya Rp400.000. Untung yang didapat Andi itu ada 25%. Nah, harga modalnya berapa nih? Kan ada kan di latihan-latihan kita kan tentang modal kan? Kalau mau cari modal itu gimana kan? Oke. Sudah dapat? Sudah dapat? Ayo dihitung dulu. Jadi nanti kalau misalnya mana tahu nih ke depannya ada tugas ataupun soal-soal PTS yang ada seperti ini, kalian sudah terbiasa. Ya. Ingat kembali harga jualnya itu Rp400.000. Lalu untungnya itu 25%. Nah, mau dicari harga modal. Oh, udah banyak ya. Oh, ini yang tadi ya. Oke, yang ini sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? 100.000, 300.000, 320.000. Ayo, yang lain mana? Coba dihitung dulu. Ada? Oh, 100.000. Ayo, belum ada yang hitung lagi. Baru berapa orang nih? 3, oh 4. Oh, Emily bilang, Emily jawabnya apa itu? 300, oh Bernard 300.000, terus Bernardo 325. Ada yang 100.000. Ayo, siapa yang benar ini? Nah, jawabannya variasi nih. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Siapa yang benar? 300. Iya, hai Richard. Oke. Ada yang sudah dapat? Ada lagi? Oke. Oke. Ya, kita sekarang lihat ya jawabannya gimana ya. Udah mulai banyak yang antusias ini untuk jawab. Bentar ya, Miss admin dulu, masih ada yang mau baru masuk. Kalian tenang saja ya. Ini Zoom-nya nanti akan Miss record. Oke? Ya, ini akan record. Jadi bagi yang ketinggalan dari tadi itu nanti bisa kalian buka videonya, nanti akan Miss kasih link-nya, ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas. Nah, ayo siapa yang benar ini tadi? Siapa yang benar? Jawabannya
Rp320.000. Jadi kalau tadi yang masih bersalahan kita lihat dulu. Salahnya ini di mana? Ya, kita lihat sama-sama ya. Bentar Miss admin dulu. Nah, tadi kan dari awal kan Miss ada kasih tahu kan, harga jualnya itu ada sebanyak Rp400.000. Oke. Ada sebanyak Rp400.000. Nah, untungnya itu 25%. Nah, terus kalian harus ingat, yang namanya modal itu selalu 100%. Kalian ingat ya, yang namanya modal itu kan modal itu kan penuh. Penuh itu tetap 100%. Oke? Ya. Nah, lalu untungnya itu 25%. Kalau begitu harga jual persen jualnya itu berapa? Kalian harus ingat. Kalau yang namanya persentase jual itu berarti modalnya kan sudah 100% nih. Ya kan? Ditambah dengan untung dari dia jual itu kan 25%. Berarti total persen jualnya itu adalah 125%. Nah, 125% inilah yang merupakan Rp400.000. Oke? Nah, lalu sekarang kita lihat. Kita lihat ke dalam konsepnya ya. 125% itu adalah Rp400.000. Nah, kita mau cari modalnya. Modal kan 100% kan? Jadi modalnya itu berapa rupiah? Ayo. Ya, jadi cara hitungnya. Sekali lagi, Miss minta tolong ya kalau boleh suaranya di mute ya. Jadi biar teman-teman yang lain itu bisa konsentrasi belajarnya. Terima kasih. Nah, kita kembali lagi. Ya, konsepnya kan tadi kan harga jualnya 400.000. Dapat 125% ini dari mana? Dari modal ditambah dengan 25%. Oke? Nah, jadi sekarang kita hitung. Jika 125% ini adalah Rp400.000. Dengan modal 100% berapa rupiah? Nah, kita hitung caranya. Ya, kita bisa pakai kali silang ya, diketahui ditanya ya, 400.000 per 125%. Ini untuk yang diketahui harga jual dan persen jualnya. Oke, sedangkan yang ditanya ini adalah modal per 100%. Jadi setelah ini kita kali silang. Ya. Jadi 125% dikali dengan yang nanti yang mau kita tarik jawabannya, lalu sama dengan 400.000 dikali dengan 100%. Nah, kita hitung seperti biasa. Nah, oke. Ini kalian bisa coret ya. Nah, Miss, kalau misalnya di awal saya coret 00-nya dulu, boleh nggak, Miss? Boleh, silakan saja. Mana yang gampang itu yang kalian kerjakan, ya. Mana metode yang menurut kalian lebih gampang itu yang kalian pelajari. Oke, nah sudah dapat hasilnya Rp320.000. Kalian harus ingat, yang namanya modal dalam bentuk uang, kalian harus menuliskan tanda rupiahnya di depan, ya. No, tanda rupiahnya, tanda mata uangnya ini di depan. Mau rupiah, mau dolar, kalian wajib tulis dengan bagus. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat apakah masih ada. Oke, the end. Jadi hari ini Miss sudah sharing 5 soal latihan untuk kalian, ya. Miss sudah sharing 5. Nah, tadi ini Filbert ada raise hand. Jadi Miss lower hand dulu. Filbert ada yang mau ditanyakan? Filbert, ininya dibuka ya Filbert ya, videonya dibuka semuanya, semua video dibuka ya, semua video dibuka. Oke, Filbert mana Filbert? Where are you? Mana Filbert? Oh, Filbert nggak jadi. Oke, Gelsi aja ya. Gelsi, bentar ya, Miss aku unmute dulu. Oke, mana si Gelsi? Ini tadi nampak si Gelsi. Gelsi, bentar ya. Gimana Gelsi? Hai Gelsi.
Yang soal terakhir itu nggak bisa ya Miss pakai 25% per 100% baru dikali 400.000. 25% per 100%. Kali dengan 100.000. Bentar, kita lihat kembali ya.